karena tadi sumber tenaga 250.000 dan departemen pemeliharaan 160.000, berarti di sini departemen sumber tenaga diberikan ke departemen pemeliharaan, kemudian departemen sumber tenaga diberikan ke pengasahan dan diberikan ke perakitan. Nah, departemen pemeliharaan karena dia lebih kecil sebesar 160.000, dia tidak bisa memberikan ke departemen sumber tenaga, tapi dia hanya bisa memberikan ke departemen pengasahan dan departemen perakitan. Tapi biaya yang akan diberikan nanti itu adalah biaya baru. Dalam artian apa? Tadi biayanya dari tampilan 77 adalah 160.000. Nah, berarti nanti biaya yang akan dialokasikan dari departemen pemeliharaan ke pengasahan dan perakitan itu adalah biaya asli 160.000 ditambah apa? Tambahan biaya dari departemen sumber tenaga. Ini untuk departemen pemeliharaan. Kalau departemen sumber tenaga ya dia langsung saja ke departemen pemeliharaan, ke departemen pengasahan, ke departemen perakitan. Kalau departemen pemeliharaan dia nunggu alokasi dulu, baru setelah ada alokasi itu baru biayanya diberikan ke pengasahan dan departemen perakitan. Jadi yang perlu diingat untuk metode berurutan, departemen yang biaya lebih besar itu dialokasikan ke departemen yang biayanya lebih kecil. Nah, kembali lagi ke tampilan 77. Tampilan 77 tadi di awal saya katakan angka 1000 dan angka 200.000 tadi ini di metode langsung dia tidak digunakan. Tetapi di sini untuk metode berurutan ini angka 200.000 ini nanti akan digunakan. Ini mungkin maksudnya tampilan 77 ini adalah dia agar sekali menulis data tapi bisa digunakan untuk ketiga metode. Jadi yang angka 200.000 ini untuk metode berurutan dia digunakan. Nah, dalam artian tampilan 77 ini digunakan, ini berarti kita bisa mengartikan begini. Kita akan membagi biaya sumber tenaga sebesar 250.000 kepada departemen pemeliharaan berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah jam listrik sebesar 200.000 jam listrik yang digunakan oleh departemen pemeliharaan, kemudian 600.000 jam listrik yang digunakan oleh departemen pengasahan dan 200.000 jam listrik yang digunakan oleh departemen perakitan. Nah, langkahnya sama. Yang pertama adalah kita menghitung rasio alokasi. Nah, kita lihat tadi berdasarkan tampilan 77 tadi ada 200 jam listrik yang digunakan oleh 200 jam listrik yang digunakan oleh departemen pemeliharaan, kemudian 600 jam listrik yang digunakan oleh departemen pengasahan dan 200 jam listrik yang digunakan oleh departemen perakitan. Sehingga rasionya yaitu apa? Untuk departemen pemeliharaan rasio alokasinya adalah 200.000 dibagi dengan jumlah total jam listrik yang digunakan, sehingga 200.000 dibagi dengan 1 juta hasilnya adalah 0,20. Kemudian untuk pengasahan sama, yaitu jam listriknya sebesar 600.000 dibagi dengan total jumlah jam listrik hasilnya 0,60. Kemudian untuk perakitan, jumlah jam listrik departemen perakitan dibagi dengan total jumlah jam listrik, sehingga rasio alokasinya ketemu 0,20. Kemudian untuk pemeliharaan karena tadi sumber tenaga itu berurutan, jadi tidak ada
biaya departemen pemeliharaan yang diberikan ke sumber tenaga, berarti di sini rasionya sama kayak metode langsung. Berarti di sini untuk rasio pengasahan adalah 4.500 jam listrik dibagi dengan total jumlah jam listrik, sehingga 4.500 dibagi 9.000 ketemu 0,50. Kemudian untuk perakitan sama, 4.500 jam listrik dibagi dengan 9.000. Nah, kita lihat untuk sumber tenaga. Tadi ada biaya 250.000. Berarti langkah pertama 250.000 ini kita berikan dulu ke departemen pemeliharaan. Berarti kita lihat sumber tenaga ke kanan sebesar 50.000 diberikan ke departemen pemeliharaan. Asalnya dari mana 50.000 ini? Asalnya adalah 0,20 dikalikan dengan 250.000 ketemu 50.000. Kemudian sebesar 150.000 diberikan ke departemen pengasahan. Asalnya dari mana? 0,60 dikalikan 250.000 ketemu 150. Kemudian perakitan 0,20 dikalikan 250.000 ketemu 50.000. Sehingga apabila ditambahkan semua biaya yang sudah dialokasikan ke departemen pemeliharaan 50.000 ditambah ke pengasahan 150.000 ke perakitan 50.000, hasilnya adalah 250.000. Sehingga di sini kita kurangkan 250.000, sehingga apa? Biaya asal sumber tenaga sebesar 250.000 ini akan habis karena semuanya sudah dialokasikan ke departemen pemeliharaan, pengasahan, dan perakitan. Untuk biaya departemen pemeliharaan yang akan dialokasikan ke pengasahan dan perakitan ini adalah biaya baru. Kalau biaya aslinya tadi adalah 160.000. Berarti yang akan kita alokasikan sekarang adalah 160.000 ditambah apa? Tambahan biaya dari departemen listrik sebesar 50.000, sehingga total biaya yang akan dialokasikan adalah 210.000. Sehingga biaya yang akan diberikan dari departemen pemeliharaan ke departemen pengasahan dan perakitan adalah yang pertama 105.000. Asalnya adalah 0,50 dikalikan dengan 210.000 ketemu 105. Kemudian untuk departemen perakitan 0,50 dikalikan dengan 210.000, hasilnya 105.000. Sehingga 105 ditambah 105 hasilnya adalah 210.000. Sehingga biaya yang ada di departemen perakitan ini akan habis karena semuanya sudah dialokasikan ke departemen pengasahan dan departemen perakitan. Kemudian metode yang terakhir dia adalah metode timbal balik. Nah, kalau timbal balik ini di sini sumber tenaga, kalau metode berurutan tadi sumber tenaga hanya bisa memberikan ke departemen pemeliharaan. Tapi kalau metode timbal balik di sini juga pemeliharaan dia juga bisa memberikan ke sumber tenaga. Jadi sama-sama sudah ada interaksi. Nah, baru nanti biaya baru sumber tenaga dan biaya baru departemen pemeliharaan ini akan dialokasikan ke departemen pengasahan dan perakitan. Jadi yang perlu diingat, yang akan dialokasikan ke departemen pengasahan dan perakitan itu adalah biaya baru departemen sumber tenaga setelah ada tambahan dari departemen pemeliharaan, dan biaya baru departemen pemeliharaan setelah ada tambahan dari departemen sumber tenaga. Nah, berdasarkan tampilan 7.11 berarti langkah pertama untuk metode timbal balik ini kita akan membuat persamaan. Yang pertama kita buat persamaan untuk listrik. Berarti apa?
kita asumsikan listrik itu P, berarti apa? Biaya langsungnya listrik ditambah apa? Bagian biaya dari departemen pemeliharaan. Kemudian untuk pemeliharaan berarti apa? Biaya langsung atau biayanya departemen pemeliharaan ditambah bagian atau tambahan dari departemen listrik. Sehingga persamaannya di sini untuk listrik adalah biaya langsungnya sebesar 250.000 ditambah berapa? 0,1 M, berarti 0,10 tambahan biaya dari departemen pemeliharaan. 0,10 didapat dari mana? Dari tampilan 711 itu sudah ada 0,10 jam penggunaannya. Kemudian 0,20 ada juga dari rasio alokasi penggunaannya 0,20. Jadi dari sini ya, angka 1000 ini 0,10, kemudian 200.000 ini adalah 0,20. 0,20 dari total semua jam penggunaan listrik. Nah, setelah dibikinkan persamaan listrik dan persamaan pemeliharaan, kemudian kita substitusikan. Misalkan di sini kita akan mencari biaya untuk departemen pemeliharaan yang baru. Berarti di sini kita lihat biaya departemen pemeliharaan sama dengan 160.000 ditambah 0,20 P. Berarti 0,20 persamaan biaya pemeliharaan departemen pemeliharaan. 0,20 departemen listrik. Berarti di sini 160.000 ditambah 0,2 ditambah 250.000 ditambah 0,10 M. Sehingga hasilnya kita substitusikan, M-nya ketemu 214.286. Jadi ini adalah biaya departemen pemeliharaan yang baru setelah dia memperoleh tambahan dari departemen listrik atau departemen sumber tenaga. Kemudian yang kedua, biaya yang baru untuk departemen listrik, berarti biaya langsung listrik atau biaya lamanya 250.000 ditambah tambahan dari departemen pemeliharaan sebesar 0,10, sehingga hasilnya nanti biaya departemen listrik yang baru ketemu 271.429. Ini adalah biaya departemen listrik yang baru atau setelah